Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan di channel ini. Pernah dengar nggak sih istilah healing? Kayaknya sekarang ini menjadi tren banget. Capek sedikit, kita butuh healing. Sebenarnya apa sih yang bikin anak muda sekarang gampang banget capek dan butuh healing? Di video kali ini kita akan membahas tuntas fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Mari kita simak videonya sampai habis. Pertama, beban hidup yang semakin berat. Sobat, hidup di era modern ini memang gak mudah. Tuntutan hidup semakin tinggi, mulai dari tuntutan akademik, persaingan kerja, sampai tekanan untuk bisa selalu eksis di media sosial. Belum lagi masalah keuangan, hubungan percintaan, dan berbagai masalah hidup lainnya yang bikin stres. Wajar kalau anak muda jadi gampang capek dan butuh healing untuk melepas penat. Lantas kemudian ada pergeseran makna. Dulu healing lebih dikaitkan dengan penyembuhan luka batin atau trauma psikologis, tapi sekarang makna healing jadi lebih luas. Gak cuma buat yang punya masalah mental saja, tapi hampir semua orang pakai istilah healing untuk berbagai aktivitas yang bikin rileks dan senang, misalnya liburan, nonton film, makan enak, atau sekedar tidur. Pengaruh media sosial sangat tinggi sekarang. Media sosial juga berperan besar dalam mempengaruhi persepsi anak muda tentang healing. Banyak banget konten di media sosial yang menampilkan gaya hidup ideal dan aktivitas healing yang menarik mereka, sehingga memicu FOMO, fear of missing out, pada anak muda yang melihatnya. Mereka jadi merasa ketinggalan zaman kalau nggak ikut-ikutan healing. Kemudian, validasi dan eksistensi. Teman-teman pernah mendengar ini? Sadar nggak sih kalau sekarang ini banyak banget anak muda yang berlomba-lomba menampilkan hidup ideal versi mereka sendiri di media sosial mereka. Liburan mewah, barang-barang branded, prestasi yang gemilang, semuanya dipamerkan di Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Tidak jarang hal ini bikin anak muda lain yang melihatnya jadi merasa insecure dan kurang. Mereka jadi merasa hidupnya nggak sekeren atau nggak sesukses orang lain. Padahal bisa jadi itu semua cuma pencitraan di media sosial saja. Dan untuk mengatasi perasaan insecure dan mencari validasi dari orang lain, banyak anak muda yang akhirnya ikut-ikutan healing dan mengupload foto-foto mereka di media sosial. Tujuannya nggak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga bahagia dan sukses. Ya, ini wajar saja. Sayangnya hal ini bisa jadi jebakan Batman. Mengapa demikian? Alih-alih mengatasi masalah malah bisa bikin anak muda jadi semakin tergantung pada validasi dari orang lain dan lupa untuk mencari kebahagiaan sejati dari dalam diri mereka sendiri. Contoh kasus yang lebih detail adalah sebagai berikut. Ada influencer syndrome. Banyak anak muda yang bercita-cita menjadi influencer, yaitu seseorang yang memiliki pengaruh di media sosial dan bisa mempengaruhi orang lain juga. Mereka berusaha keras untuk menciptakan konten yang menarik, meningkatkan jumlah follower, dan mendapatkan endorsement dari berbagai brand. Sayangnya, nggak sedikit yang terjebak dalam persaingan yang tidak sehat dan melakukan apapun demi mendapatkan popularitas, bahkan sampai melakukan hal-hal yang berlebihan, mandi lumpur, dan hal-hal menyimpang lainnya. Filter bubble. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini bisa menciptakan filter bubble di mana anak muda hanya terpapar oleh informasi dan pandangan yang sejalan dengan mereka sendiri, sehingga mereka akan sulit untuk menerima perspektif yang berbeda dari pihak lain. Misalnya, seorang anak muda yang hanya mengikuti akun-akun yang berhaulan politik konservatif di Twitter atau media lainnya, maka ia akan jarang terpapar oleh informasi dan pandangan dari kubu yang berbeda. Kemudian ada cancel culture. Cancel culture adalah fenomena di mana seseorang diboikot atau dikucilkan karena pernyataan atau perilakunya yang dianggap kontroversial atau menyinggung oleh sekelompok orang di media sosial. Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk menegakkan keadilan sosial, tapi cancel culture juga bisa berlebihan dan menimbulkan dampak negatif seperti merusak reputasi seorang atau membuat orang jadi takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, stigma dan kurangnya akses. Sayangnya, teman-teman, masih banyak orang yang menganggap masalah kesehatan mental sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan.
Stigma ini akan membuat anak muda jadi enggan untuk mengakui dan mencari bantuan profesional ketika mereka mengalami masalah mental. Kadang mereka takut dianggap gila, lemah, atau nggak normal. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan, justru itu adalah langkah bijak untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Selain stigma, akses terhadap pelayanan kesehatan mental juga masih menjadi kendala bagi banyak anak muda yang mengalami gangguan mental atau masalah kesedihan yang berlebihan dan lain sebagainya, masalah lainnya. Dan biaya konsultasi psikolog atau psikiater yang relatif mahal, kurangnya tenaga profesional bidang kesehatan mental, dan minimnya informasi tentang kesehatan mental membuat banyak anak muda kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Ada self-diagnose. Karena malu untuk mencari bantuan profesional, banyak anak muda yang melakukan self-diagnose berdasarkan informasi yang mereka dapatkan di internet. Hal ini tentu saja berbahaya. Mengapa demikian? Karena diagnosis yang tidak tepat bisa menyebabkan penanganan yang salah dan memperburuk kondisi mereka sendiri. Kemudian diskriminasi. Anak muda yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental seringkali mengalami diskriminasi di lingkungan sosial maupun pekerjaan. Mereka dianggap tidak mampu, tidak layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini tentu akan sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Teman-teman, penting banget buat kita semua untuk lebih peduli dengan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa kewalahan menghadapi masalah-masalah pribadi. Ingat, healing itu penting, tapi jangan sampai kita mencari pelarian dari masalah yang sebenarnya. Hadapi masalahmu dengan bijak dan cari solusi yang tepat. Dan untuk para orang tua, guru, orang dewasa lainnya, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih mendukung anak-anak muda untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental mereka. Dengarkan keluhan kesah mereka, berikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan tanpa menggurui berlebihan, dan ajarkan mereka cara mengelola stres dan emosi yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, Bachelor Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.